Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilia Dila Putri Wahyuni, NIM C10190054. Saya akan menjelaskan tugas pertemuan ke-8. Yang pertama itu ada akuntansi. Definisi akuntansi yaitu proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi. Kemudian dari akuntansi itu diklasifikasikan dalam beberapa bidang. Berikut adalah klasifikasinya. Yang pertama itu akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan, seperti stakeholders, kemudian para calon investor, untuk membantu mengambil keputusan tersebut. Maka harus ada laporan keuangan, dan juga ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu guna pengambilan keputusan dan kebijakan yang rasional dan relevan. Yang kedua itu ada akuntansi biaya, yaitu bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha, menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang ketiga itu ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Bidang akuntansi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang keempat ada akuntansi perpajakan serta akuntansi perpajakan yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Kemudian yang kelima ada sistem akuntansi atau accounting system, yaitu bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Yang keenam itu ada akuntansi internasional. Akuntansi internasional itu suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian profesional dengan jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Selanjutnya itu ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi itu memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Dengan akuntansi, perusahaan akan mendapatkan dua macam informasi penting terkait bisnis yang dijalankannya, yakni informasi tentang nilai perusahaan dan juga informasi mengenai laba rugi perusahaan. Informasi laba rugi perusahaan ini berguna untuk para calon investor yang ingin mengambil keputusan apakah ingin menaruh sahamnya untuk perusahaan tersebut atau tidak. Itu bisa dilihat dari laporan laba rugi. Berkat adanya dua informasi tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait kondisi keuangan perusahaan saat ini. Kemudian selanjutnya itu siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Di dalam siklus akuntansi itu terdapat jurnal umum,
Jurnal umum itu jurnal yang dipakai untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Jadi di dalam jurnal khusus ini hanya dicatat yang akun-akunnya sejenis saja. Jadi kayak per akun gitu. Lalu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kemudian ada jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Kemudian ada jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini berfungsi untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik, maka akan terjadi akun ganda. Kemudian ada buku besar pembantu. Itu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Nah, buku besar umum itu adalah buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal setiap bulan. Semua jurnal dijumlahkan dan diposting ke buku besar. Kemudian ada laporan keuangan. Di sini ada jenis-jenis laporan keuangan beserta komponennya. Yang pertama itu ada neraca. Neraca tersusun atas 3 unsur, yaitu aset atau harta. Kemudian ada liabilitas, kewajiban atau utang. Kemudian ada ekuitas, modal. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi berisi pendapatan usaha, beban pokok, penjualan, laba rugi kotor, beban usaha, dan laba rugi usaha. Kemudian ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal mempunyai komponen yaitu modal awal periode, dividen, jumlah laba bersih atau rugi bersih pada periode terkait. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas mempunyai komponen yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini biasanya berisi aset baik tetap maupun tidak tetap. Kemudian aktivitas investasi. Aktivitas investasi ini biasanya berupa kewajiban-kewajiban. Terus dan aktivitas pendanaan. Kalau aktivitas pendanaan ini biasanya aktivitas yang berhubungan dengan pemilik modal atau investor-investor yang memberikan sumber dana. Lalu di sini ada bentuknya, jenis laporan keuangan. Ini yang disebut dengan neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan, balance sheet atau statement of financial position merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Manfaatnya yaitu sebagai alat untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Kemudian di sini ada bentuknya jenis laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu menyajikan ringkasan dari pendapatan dan biaya untuk suatu periode waktu tertentu. Manfaatnya menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Kemudian ada laporan perubahan modal.
Laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik atau pemegang saham selama periode akuntansi. Manfaatnya yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien, mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, merekam dana yang diperoleh dalam suatu periode akuntansi, serta menyajikan data perubahan modal kerja. Kemudian ada di sini laporan arus kas. Ini bentuknya. Manfaatnya untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode akuntansi. Selain bermanfaat bagi perusahaan, laporan arus kas juga memiliki manfaat untuk investor, kreditor, dan lainnya. Dengan adanya laporan arus kas, Anda dapat melihat hal-hal berikut. Sini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari kegiatan investasi, ada arus kas dari kegiatan pendanaan. Semuanya dicatat dalam laporan arus kas. Kemudian hubungan antar laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pencatatan keuangan yang sangat penting bagi perusahaan. Secara keseluruhan, laporan keuangan perusahaan akan menyajikan jenis informasi yang berbeda tentang kegiatan perusahaan dalam periode tertentu yang berbentuk data dan angka. Kemudian ada pengguna laporan keuangan. Di sini ada dua pengguna, yaitu pertama dari pihak internal dan pihak eksternal. Saya akan bahas yang pihak internal terlebih dahulu. Yang pertama, pihak internal itu menggunakan laporan keuangan untuk kepentingan internal, antara lain bertujuan untuk menilai efisiensi produksi, laporan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan anggaran perusahaan, serta laporan harga pokok produksi. Laporan untuk internal ini penting dijadikan sebagai alat pengendalian perusahaan dalam mencapai tujuannya dan juga sebagai alat ukur serta untuk evaluasi perusahaan mengenai kinerjanya. Penggunaannya yaitu seperti pemilik modal, manajer keuangan, karyawan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada pihak eksternal. Pihak eksternal menggunakan laporan keuangan ini untuk kepentingan eksternal seperti bank atau kreditur lainnya yang memberikan pinjaman kepada perusahaan, calon investor untuk menganalisa kelayakan investasi. Pemerintah, khususnya dalam masalah pajak, supplier yang berurusan dalam masalah kontrak jual beli, customer, bahkan LSM dan pihak-pihak lainnya. Kemudian di sini ada perbedaan laporan keuangan jasa dan dagang. Yang pertama itu perbedaannya terdapat pada persediaan. Kalau perusahaan dagang itu persediaannya sudah terbentuk dalam bentuk jadi yang nantinya akan dijual kembali oleh pihak perusahaan. Sedangkan perusahaan jasa tidak menggunakan barang jadi, melainkan menggunakan produk jasa mereka untuk dipasarkan. Kemudian yang kedua itu perbedaannya pada jenis layanan. Perusahaan jasa hanya akan memberikan fasilitas jasa yang diperlukan oleh masyarakat setempat dan nantinya akan dikembangkan dengan baik. Sedangkan perusahaan dagang akan menyediakan stik barang yang diperlukan yang sebelumnya telah diolah oleh perusahaan manufaktur. Kemudian ada lagi perbedaannya dalam wujud barang. Kalau perusahaan dagang memang memiliki barang yang akan dipasarkan dengan memperoleh tujuan untung, dan barang tersebut sudah jelas memiliki wujud atau berbentuk nyata. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki wujud barang, karena mereka hanya menjual jasa, yaitu berupa layanan yang bisa dirasakan, bukan dilihat secara fisik. Jadi, kalau perusahaan jasa itu tidak berbentuk nyata.
Kemudian perbedaannya lagi ada di persediaan dan penjualan. Perusahaan jasa tidak memiliki barang yang konkret, jadi persediaan hanya berupa servis atau layanan jasa yang akan diberikan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau perusahaan dagang akan menyediakan masalah persediaan dan penjualan barang yang mereka miliki, seperti ciri-ciri entitas jasa keuangan. Di sini ada perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Rumusnya yaitu penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang retur penjualan ditambah potongan penjualan. Kemudian standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia itu ada 5. Yang pertama SAK atau standar akuntansi. Kemudian yang kedua itu ada SAP, standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga itu ada SAK etap, yaitu standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang keempat ada SAK EMKM, yaitu standar akuntansi keuangan mikro kecil dan menengah. Dan yang terakhir yang kelima adalah SAK syariah. Kemudian pengguna atau instansi setiap standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama itu yang menggunakan SAK atau standar akuntansi yaitu perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, atau perusahaan dana pensiun. Kemudian SAP, yang menggunakan SAP itu biasanya lembaga pemerintahan, karena memang khusus standar ini dibuat untuk pemerintahan. Kemudian ada SAK etap, biasanya penggunanya dari pihak eksternal. Kemudian ada SAK EMKM, biasanya penggunanya itu UMKM. Kemudian ada SAK syariah. SAK syariah biasanya penggunanya yaitu lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Standar akuntansi keuangan dalam lingkup nasional dan internasional. SAK telah disusun dan disepakati oleh banyak lembaga terkait yang ahli di bidang akuntansi. Hal itulah yang membuat SAK menjadi acuan pengelolaan laporan keuangan dalam taraf nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri, SAK disusun dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Setelah disahkan, SAK kemudian disusun dalam bentuk buku yang disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, sekaligus sebagai tanda diresmikannya pergantian prinsip akuntansi Indonesia menjadi SAK pada tahun 1994 yang lalu. Dalam penyusunannya, PSAK berisi mengenai teori-teori yang mengacu pada praktek penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dalam penyusunannya, SAK merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada, seperti IAS, IFRS, etap, GAAP, PSAK syariah, dan juga SAP. Bisa dikatakan, SAK merupakan inovasi standar akuntansi dari standar yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, IFRS itu merupakan perkembangan dari standar akuntansi global yang ditujukan untuk mendorong penggunaan standar akuntansi global dengan kualitas tinggi, yang dipelopori oleh IASB yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC). IFRS telah diterapkan di Indonesia sejak 2012 yang lalu. Dalam penerapannya, pemerintah mewajibkan beberapa lembaga untuk menggunakan sistem IFRS ini. Lembaga yang wajib menggunakan IFRS menurut ketetapan pemerintah, yaitu perbankan, asuransi, perusahaan publik, dan BUMN.
Pemerintah mewajibkan penggunaan sistem IFRS bukanlah tanpa alasan. Hal ini disebabkan lembaga tersebut terkait langsung dengan masyarakat, sehingga penggunaan IFRS memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna dalam membaca dan menganalisa laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian ada perbedaan antara laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Pada laporan keuangan terdapat di laporan kinerja keuangan SAK yaitu menggunakan laporan laba rugi, sedangkan IFRS menggunakan laba rugi komprehensif. Di sini juga terdapat perbedaan antara SAK dan PSAK, yaitu dari komponen laporan keuangannya, neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan. Jika perubahan ekuitas hanya dari laba dan dividen, laporan laba rugi dan perubahan saldo laba. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung, menggunakan metode biaya untuk investasi ke asosiasi dan pengendalian bersama. Kemudian menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan, aset tetap, aset tidak berwujud, properti investasi hanya menggunakan metode biaya. Tidak ada bab khusus yang mengatur instrumen keuangan, namun ada pengaturan klasifikasi aset keuangan, diperdagangkan, tersedia dijual, dan dipegang hingga jatuh tempo. Lalu di sini ada badan usaha. Dalam badan usaha ada perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai perseroan terbatas atau PT. Dikatakan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas yaitu suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal. Oleh karena dibentuk berdasarkan kesepakatan, maka bisa dipastikan bahwa PT didirikan oleh minimal 2 orang. Pembuatan perjanjian ini harus diketahui oleh notaris dan dibuatkan aktanya untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sebelum resmi menjadi perusahaan berjenis PT. Kemudian ada persekutuan. Persekutuan adalah gabungan 2 orang atau 2 organisasi atau bisa jadi lebih yang menjalankan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Saat dilakukannya persekutuan, harus dibuatkan juga perjanjian secara tertulis terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ada perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu merupakan bisnis yang dipunyai oleh pemilik tunggal, sedangkan seorang pengusaha perseorangan ialah pemilik dari perusahaan perseorangan tersebut. Seseorang bisa membuat sebuah badan usaha perseorangan yang dibuat tanpa ada izin serta tata cara yang khusus. Hampir semua orang bebas berkembang, membuat bisnis personal, tanpa membuat batasan sebagai modal mendirikannya. Di sini kemudian ada periode pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada periode kalender. Periode kalender itu terdiri dari 12 bulan berturut-turut. Konsisten dengan struktur kalender biasa yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Yang kedua itu ada periode fiskal. Tahun fiskal adalah periode 12 bulan, di mana bisnis lebih suka awal dan akhir periode. Kemudian ada periode interim. Periode interim itu suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Dan yang terakhir ada periode tahunan. Periode akuntansi biasanya dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Di sini ada aset tetap dan aset tidak tetap. Aset tetap yaitu adalah aset yang
berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Misalnya bangunan merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan, kantor, toko maupun bangunan untuk pabrik. Aset tetap ini bisa berupa aset lancar dan maksudnya aset ini bisa berwujud dan tidak berwujud. Aset tidak tetap atau tidak lancar atau non-current asset adalah aset jangka panjang di mana nilai penuhnya tidak akan direalisasikan pada periode akuntansi. Mereka mewakili aset yang tidak liquid. Contohnya, properti, pabrik, dan peralatan. Kemudian di sini ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika Anda memasukkan pinjaman dalam perkiraan Anda yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, seluruh pinjaman adalah hutang jangka pendek. Misalnya seperti hutang dagang, hutang wesel, hutang dividen, jaminan yang dapat dikembalikan, hutang pajak. Kemudian ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban ini umumnya timbul apabila perusahaan membutuhkan tambahan dana, apabila dana ini akan digunakan untuk investasi dalam aktiva tetap yang akan memberikan hasil dalam jangka panjang, seperti misalnya untuk pembuatan gedung atau pembelian mesin-mesin. Maka dana yang dibutuhkan sebaiknya diperoleh dari hutang jangka panjang atau modal sendiri. Ditinjau dari sudut perusahaan yang membutuhkan dana, pinjaman itu berupa obligasi memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan apabila perusahaan mengeluarkan saham. Kemudian di sini ada piutang dan utang. Piutang yaitu salah satu jenis dari transaksi akuntansi yang memiliki pengertian penagihan kepada konsumen yang telah berutang. Atau sama saja, misalkan kita meminjamkan barang maupun uang kepada seseorang, maka itu bisa disebut dengan piutang. Piutang di dalam bisnis ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan harus dikelola dengan baik. Ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan, sekaligus mendorong tercapainya tujuan dari perusahaan. Tentu saja, di dalam mengelola hutang piutang ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kemudian ada utang. Utang yaitu adalah segala hal yang dipinjam, baik berupa benda maupun alat pembayaran. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur, sementara pihak yang memberikan utang disebut kreditur. Kemudian ada dividen dan pendapatan dividen. Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Kemudian ada pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen ini yaitu hasil yang diterima dari dividen. Kemudian ada pendapatan dan pendapatan diterima di muka. Kalau pendapatan itu adalah sejumlah dana, piutang aset, dan sebagainya yang diterima oleh pihak yang memberikan barang atau jasa, sedangkan pendapatan di muka adalah penerimaan yang dimaksudkan belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum terjadinya penyerahan barang atau jasa baik secara sebagian atau penuh, atau juga belum memberikan manfaat kepada pihak pembeli. Pendapatan di muka ini merupakan pos di neraca, yaitu hutang, sedangkan pendapatan adalah pos di laporan laba rugi. Kemudian ada aset berwujud. Aset tetap berwujud yaitu merupakan aset yang
sering kita lihat di beberapa perusahaan, karena beberapa aset ini juga sudah dimiliki, dan semua perusahaan memang harus memiliki beberapa aset ini, seperti kendaraan, gedung, peralatan. Kemudian ada aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan, antara lain lisensi, hak cipta, merek dagang, dan sistem keamanan. Di sini ada depresiasi, deflasi, dan amortisasi. Yang pertama saya akan menjelaskan depresiasi terlebih dahulu. Depresiasi itu adalah konsekuensi dari pemakaian aktiva tetap dan aset tersebut. Biasanya mengalami penurunan kualitas atau pengalokasian dana yang diperoleh dari aktiva tetap ke dalam biaya pokok produksi atau beban operasional yang disebabkan pemakaian aktiva, atau bisa juga disebut dengan penyusutan. Yang kedua itu ada deflasi. Deflasi yaitu pengalokasian biaya perolehan harta yang berupa kekayaan alam menjadi beban perusahaan dilakukan dengan cara yang rasional dan sistematis selama masa manfaat kekayaan alam tersebut. Yang ketiga itu ada amortisasi. Amortisasi berarti pengurangan utang dengan pembayaran pokok dan bunga secara teratur dengan jumlah tertentu sehingga pinjaman terbayar pada saat jatuh tempo. Kemudian ada inventory, supplies, dan equipment. Yang pertama itu inventory. Inventory ini yaitu bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Keberadaannya tidak saja dianggap sebagai beban karena merupakan pemborosan, tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai kekayaan atau aset yang dapat segera dicairkan dalam bentuk uang tunai, seperti bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, dan lain-lain. Kemudian ada supplies. Supplies ini dalam dunia akuntansi merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai atau bisa dipakai berulang kali, bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Contohnya itu seperti kertas, pena, tinta, printer, dan juga buku nota. Kemudian ada equipment. Equipment ini peralatan atau perlengkapan yang dipergunakan oleh perusahaan, baik di kantor maupun di tempat proses produksi dilangsungkan. Fungsinya sebagai pendukung kegiatan operasional. Jika tidak ada peralatan, maka bisnis tidak bisa berjalan. Contohnya seperti mesin, perabot, peralatan kantor, kendaraan, komputer, perangkat elektronik, dan juga mesin perkantoran. Kemudian ada kas dan setara kas. Kas itu merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid atau paling lancar, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kemudian ada setara kas. Setara kas itu adalah investasi berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Kemudian ada neraca dan neraca saldo. Di sini ada format neraca. Neraca itu catatan perbandingan untung rugi, utang piutang, pemasukan dan pengeluaran, dan lain sebagainya yang bisa dilihat dalam format ini. Kemudian ada neraca saldo. Neraca saldo itu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu.
Kemudian ada piutang. Piutang juga terdapat jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada piutang usaha atau account receivable. Piutang ini adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Kemudian ada wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih ini adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang atau trade account. Kemudian ada piutang lain-lain, other receivable. Piutang lain-lain ini biasanya mencakup selain piutang dagang. Contohnya itu piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Kemudian ada account receivable dan notes receivable. Account receivable yaitu seluruh uang yang diklaim perusahaan terhadap entitas lain, termasuk orang, perusahaan, dan organisasi lain. Sedangkan note receivable itu adalah suatu janji tertulis pihak lain untuk membayar suatu jumlah uang pada tanggal tertentu kepada orang tertentu di kemudian hari. Kemudian ada penyisihan piutang tak tertagih, yaitu cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Di sini ada rumus untuk menghitung bunga dari notes receivable. Rumusnya itu tarif dikali jangka waktu pembayaran dikali harga nominal. Kemudian jurnal penjualan secara kredit yaitu piutang to sales. Jurnal penerimaan bunga secara tunai cash to interest revenue. Jurnal pengakuan bunga yang dibayarnya bulan depan interest expense to interest revenue. Kemudian di sini ada jurnal penyisihan piutang dan penghapusan piutang. Untuk jurnal penyisihan piutangnya yaitu beban penyisihan piutang to penyisihan utang usaha. Dan untuk penghapusan piutangnya yaitu beban penghapusan piutang to piutang usaha. Sekian presentasi atau yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.